Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh, tentunya pemerintahan Kota Garut, Kabupaten Garut yang telah memberikan waktu juga untuk di masjid ini, Ketua DKM dan seluruh jajarannya yang telah memberikan waktu dan tempat bagi kita bersama, dan secara khusus bagi saya untuk bisa ngisi di tempat yang mulia ini. Demikian juga kepada ikhwan-ikhwan di Garut yang menjadi wasilah. Di sini disebutkan tadi ada dari Marhaban TV dan yang lainnya, dan komunitas-komunitas kajian yang ada di Garut menjadi salah satu sebab pada kesempatan pagi hari ini saya bisa untuk kembali bersilaturahmi menyampaikan ilmu. Kaum muslimin, para jamaah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan di pagi hari ini dengan judul Tijarah Robihah, yaitu perniagaan yang tidak pernah merugi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tijarah itu memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan tijarah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu terbagi dua, yaitu tijarah bainal mu'min wa baina khaliqihi, bainal abdi wa khaliqihi, bainal abdi wa rabbihi, wa tijarah bainal abdi wal abdi, bainal insan wal insan, tijarah fima bainana. Perniagaan atau tijarah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu memang terbagi dua. Tijarah antara kita dengan Allah, antara seorang hamba dengan penciptanya, itu Allah. Tijarah antara kita sebagai hamba yang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tijarah yaitu perniagaan, tijarah antara kita dengan kita.
antara kita dengan sesama manusia. Dan tentunya tijaroh ini ruang lingkupnya sangat umum. Tijaroh antara kita mukmin dengan mukmin, tijaroh dengan sesama manusia. Walaupun terkadang kita berbeda keyakinan. Maka tijaroh ini mesti terjadi dalam kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an seperti yang berkaitan dengan tijaroh manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sangat populer di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat perniagaan. Ayat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dinamakan dengan interaksi jual beli tijarah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 100, ayat 282 dengan diawali ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Di situ disebutkan kaidah-kaidah dasar bagi setiap orang mukmin berjual beli. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu dari orang kecuali salah satunya dengan tijarah. Artinya kita tidak bisa mengambil harta dari orang, kita tidak bisa mengambil manfaat dari orang kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar ini salah satunya adalah tijarah. Illa an takuna tijarah hadirah tudirunaha bainakum. Jadi menunjukkan tijarah ini memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tijarah antara kita dengan kita, antara manusia. Disebutkan kaidah umumnya dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah antaradin minkum wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahina. Hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dalam arti di sini seperti tadi kaidah umumnya bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu dari tangan orang dengan cara yang zalim. Baik dengan cara mencuri, menggasap, atau sistem perjualbelian yang tidak sesuai dengan syariat. Maka Allah Ta'ala memberikan rambu-rambu tijarah antaradin. Jual beli yang terjadi di antara keduanya adanya keribauan. Tapi saya tidak akan bicara tentang ini gitu. Bukan berbicara tentang sisi halal haram di kesempatan pagi hari ini. Dan itu bukan berarti tidak penting, penting, tapi bahasan kita bukan di sini. Yang kedua, tijarah, yaitu tijarah orang mukmin dengan Allah. Jual beli perniagaan kita dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an contoh-contoh yang sangat jelas. Seperti mungkin ayat yang paling dihafal oleh kita dalam surah As-Saff ya. Surah Saff itu surah yang udah dihafal umumnya oleh kaum muslimin ya.
Itu surah yang ke-61 ayat 10 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Ya nanti kita jelaskan, yang penting kita paham dulu bahwa Allah menyebutkan tijarah orang beriman dengan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari api neraka, dari azab, dari siksa, dari azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas gitu. Allah yang berjual beli dengan kita itu disebutkan dalam surah yang ke-9, itu surah At-Taubah atau dikenal dengan surah Al-Bara'ah pada ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi Allah berfirman, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah itu membeli. Itu kan jelas jual beli. Dari orang-orang yang beriman, jiwa dan harta mereka dengan surga. Jadi dengan jelas Allah mengatakan Allah membeli. Berarti ada perniagaan kita dengan Allah. Tijarah kita dengan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 207, nanti kita jelaskan juga makna dan sebagian asbabun nuzul dari ayat ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nas, di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi orang tijarah dengan Allah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Berarti jelas ini tijarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berita bahwa tijarah dengan Allah tidak akan pernah rugi. Allah Ta'ala berfirman dan dengan tegas, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Alkitab, yaitu Al-Quran, kemudian mereka menegakkan salat dan mereka menginfakkan, berzakat, bersedekah dari harta yang Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah bilang itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah, dalam sejumlah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tijarah, jual beli. Ada jual beli antara kita dengan kita, ada jual beli antara kita dengan Allah. Tijarah, perniagaan. Allah Subhanahu wa taala tentunya memuji kepada orang-orang yang tijarah dengan Allah. Menyanjung, memberikan pujian, memberikan penghargaan. Plus tentunya kita yakin bahwa Allah Ta'ala menyediakan pahala bagi setiap orang yang melakukan perniagaan dengan Allah. Nah, pahala-pahala ini pahala yang sangat agung. Sekedar contoh nanti kita akan paham bahwa tijarah dengan Allah itu dengan secara tegas disebutkan dalam surah
At-Taubah tadi ayat 111 Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fabtashiru bibaikum alladzi bayatum bih." Kemudian apa ujungnya? Dzalikal fawzul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita bahwa Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwanya dengan surga. Jadi pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang tijarah dengan Allah itu surga. Yaitu yang tijarah dengan Allah baik dengan jiwanya atau dengan harta yang dia miliki, maka dibeli sama Allah dengan surga. Dan janji Allah ini pasti akan ditepati gitu. Pasti akan ditepati. Kemudian di ujung ayat itu Allah berfirman, "Dzalikal fawzul azim." Jadi perniagaan antara kita dengan Allah itu dipastikan fawzul azim, yaitu keberuntungan yang besar. Jadi keagungan, kebesaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini berita dari Allah. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tijarah, perniagaan antara kita dengan Allah, maka kita mungkin akan memahami beberapa sisi yang kita akan bahas. Pertama, apa perbedaan tijarah antara kita dengan tijarah dengan Allah. Yang kedua, bagaimana hakikat kita tijarah dengan Allah. Artinya perniagaan antara kita dengan Allah, perniagaan antara kita dengan kita apa bedanya. Itu bahasan yang kita akan bahas. Yang kedua, bagaimana hakikat kita bertijarah dengan Allah. Seperti apa kita. Dan yang ketiga sebagai penutupnya adalah fikihnya. Fikih tijarah dengan Allah. Yang pertama, apa perbedaan antara tijarah kita dengan tijarah dengan Allah? Yang pertama, tijarah dengan Allah adalah tijarah dengan zat yang maha agung. Tijarah dengan zat yang maha memiliki. Tijarah dengan zat yang maha adil. Tijarah dengan zat yang maha memenuhi janjinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang disifati dengan sifat kesempurnaan. Ghaniyun Hamid. Bahwa Allah itu maha kaya. Zat yang Allah Ta'ala maha adil. Zat yang Allah Ta'ala maha memenuhi janjinya. Nah, ini akan sangat berbeda tijarah antara kita. Kita antum tijarah dengan teman-teman kita, dengan sejawat, bahkan dengan kakak, dengan adik, bahkan orang tua dengan anak, tijarah. Antara yang sepaham, sisi akidah dan sebagainya. Tapi tidak selamanya orang yang kita ajak untuk tijarah itu memenuhi semua ekspektasi kita. Nah, contohnya mungkin antum ketika mendengar si fulan punya perusahaan si fulan ini. Kita ekspektasi
bahwa dia bisa jadi partner kita dan dia bisa memenuhi ekspektasi kita. Nah, ternyata udah ketemu kok lain gitu. Sisi lain, orang-orang yang mungkin kerjasama dengan kita tidak lepas dari kemungkinan berbuat zalim. Ada kemungkinan berbuat culas. Kalau kita tijarah dengan sesama manusia gitu. Kan kita tidak sedikit ya. Kakak mendolimi adiknya, adiknya mendolimi kakaknya ketika kita partner usaha, ketika kita berelasi, ketika kita bikin join, dinamakan dengan musyarakah atau mudharabah atau apa aja namanya. Kita sering mungkin kecewa. Kenapa? Karena manusiawi, terkadang memenuhi syarat sifat jadi pedagang yang baik, terkadang tidak. Tapi kalau kita bertijarah dengan Allah, jual beli dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita dari bentuk interaksi kita tijarah dengan Allah, maka Allah itu pasti akan menepati janjinya gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menginfakkan hartanya, barang siapa yang dia mati di medan jihad dan dia melakukan tijarah, maka dipastikan surganya telah ada, ornamen surganya indahnya beneran, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji kita gitu. Maka itu perbedaan yang pertama antara tijarah dengan kita, tijarah dengan Allah. Yang kedua, tijarah dengan Allah, kalau kita berharap tijarah itu keuntungan, untungkan dengan kita bertijarah, jual beli, interaksi, relasi, pasti kita berharap berapa persen sih untungnya gitu. Saya akan dapat berapa persen sih untungnya gitu. Nggak ada orang yang berinteraksi dalam jual beli dan dia melakukan jual beli atau bekerja sama. Tidak ada orang yang mengatakan, terserah antum aja lah gitu untungnya. Pasti kita akan mencari orang yang lebih besar untungnya. Jadi kalau antum punya uang 1 miliar, pasti akan mencari siapa yang lebih besar ngasih untung. Siapa yang lebih besar memberikan apa? Memberikan keuntungan. Berapa persennya? Tapi kita punya catatan, kalau kita tijarah dengan Allah, satu, setiap sesuatu yang sederhana Allah menjadikan besar gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk melipat gandakan semua apa yang kita berikan kepada Allah gitu. Ya, kalau hari ini mungkin orang bertanya berapa persen? Oh, pinginnya 20%. Wah, udah nggak ada lah gitu. Jual beli atau usaha hari ini segitu gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada kita tentang kaidah. Kaidah itu satu pijakan yang Allah berikan kepada kita, apa kata Allah? Wal hasanatu bi asyri amsalihha gitu. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat gitu. Nah, jadi tijarah dengan Allah itu sahlah, yasirah, wa ajruha kabirah gitu. Jadi jual beli dengan Allah itu para ibu mudah, gampang, tapi pahalanya besar gitu. Kita ambil dari contoh yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'atu marrah kanat lahu adlu asri riqabin.
kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengatakan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam setiap hari 100 kali, maka itu sama dengan memerdekakan 10 budak. Akan ditulis baginya adalah 100 kebaikan. Dan akan dihapus darinya adalah 100 kesalahan. 100 keburukan. Jadi ini antara kita dengan Allah beda. Kalau kita dengan kita, tidak bisa kita menuntut orang memberi sekian persen. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardon hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya yang dimaksud memberikan pinjaman kepada Allah. Seperti orang membangun masjid, membangun madrasah, mendukung dakwah, berinfak, bersedekah di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan apa? Dua sisi. Satu, dilipat gandakan ganjarannya. Gitu. Yang kedua, walaupun jangan jadi tujuan utama, Allah Ta'ala akan melipat gandakan harta kita di dunia. Gitu. Dalam arti, orang yang berinfak, bersedekah, kemungkinan besar hartanya dilipat gandakan dan tidak akan pernah berkurang. Walaupun yang di dunia tidak mesti dipenuhi sama Allah. Dalam arti tidak semua orang yang berinfak, kemudian kita akan melihat harta kita berlimpah luas dengan setelah kita berinfak. Terkadang Allah Ta'ala menguji kita setelah kita berinfak, kemudian kita tidak menyaksikan harta bertambah. Nah, orang beriman harus tahu bahwa Allah Ta'ala menangguhkan pahalanya nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karimun." Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki dan perempuan dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan bagi mereka. Dan Allah mengulangi, bukan hanya dilipat gandakan, walahum ajrun karim. Ajrun karim menunjukkan bahwa pahala yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak akan pernah memberikan pahalanya setimpal, dalam arti setimpal seperti kita gini. Kalau kita kan gini bilang ke pekerja kita, "Pak, mau kerja sampai jam berapa?" Kalau ada tukang bangunan, "Sampai zuhur 60.000. Sampai jam 4 160 banyak." Itu antara kita dengan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita dari semua bentuk tijarah kita dengan Allah, itu Allah berjanji untuk melebihkan dan mengatakan bahwa pahalanya itu lebih baik dari apa yang kita perbuat. Itu antara tijarah kita dengan Allah gitu. Jadi antara tijarah kita dengan Allah berbeda antara tijarah kita dengan manusia. Kemudian berikutnya apa perbedaannya? Yang ketiga, perbedaan antara tijarah kita dengan Allah. Allah berjanji, tijarah kita dengan Allah itu yang keuntungannya dikatakan kebahagiaan abadi gitu. Jadi keuntungan kita dengan Allah, dari tijarah kita dengan Allah, itu nikmatnya abadi. Kalau kita dengan kita, catat,
Kalau sekarang antum jual beli ini. Contohnya antum ngejual rumah ke teman antum. Dulu beli rumahnya 100 juta, sekarang udah jadi 500 juta. Antum bilang saya dapat untung 400 juta. Dalam waktu ini 2 tahun, setahun. Atau antum jual, ini HP berapa harganya? 15 juta, dijual 30 juta. Oh, setengahnya. Tapi kita tidak akan yakin kalau uang 15 juta itu ada di tangan kita selamanya. Dan akan berada bersama kita selamanya. Enggak. Bahkan dimungkinkan dalam kehidupan nyata, orang udah bawa uang untung, tiba-tiba di jalan ada musibah, ada penjahat. Uang udah dikumpulkan sama kita, tiba-tiba anak kita sakit, harus ke dokter. Uang yang tadi kita dapatkan ternyata yang menikmatinya adalah dokter. Bahkan di antara kita mengumpulkan harta yang banyak, uangnya ada di berangkas, uangnya ada di bank dan dan sebagainya. Tiba-tiba antum kena penyakit diabetes. Orang-orang biasa yang tidak punya uang bisa mengkonsumsi makanan apa saja. Tidak ada pantangan. Pantangannya cuma satu, pantang bayar. Tapi orang kaya yang udah mendapatkan uang miliaran dari perniagaan dia, kasih SOP sama dokter. Jangan makan nasi. Nasinya sekali, ya. Kalau diistilahkan dulu ketika saya itu, yang makan nasi merah itu perkutut katanya. Supaya suaranya bagus dikasih nasi, dikasih beras merah. Nah sekarang orang beras merah diukur, kiloannya diukur. Kenapa? Lagi sakit. Sakit apa? Diabetes. Darah tinggi. Walaupun di Garut banyak domba. Ya, dombanya rangai gitunya. Tapi ternyata dia diabetes atau dia darah tinggi. Kata dokter, hati-hati jangan makan daging domba. Itu menunjukkan apa? Tijarah kita dengan manusia, ujungnya tidak selamanya membawa nikmat. Tapi semua tijarah kita dengan Allah, kenikmatannya abadi. Kenikmatannya selamanya. Ingat dalam ayat yang tadi surah As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini disebutkan tijarah dengan Allah dengan 4 hal. 1, iman kepada Allah. 1, iman kepada Rasul. Ketiga, kita berjihad dengan harta. Keempat, berjihad dengan jiwa. Apa pahalanya? Yaghfir lakum dunubakum. Tijarah ini akan membuahkan pengampunan Allah. Jadi tijarah dengan 4 poin tadi itu dipastikan akan mendapatkan pengampunan Allah. Berarti pintu pengampunan dibuka Allah bagi orang yang melakukan tijarah tadi. Kemudian apa? Wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaitu akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan dipastikan kita akan bertemu dengan air yang dibutuhkan dalam kehidupan setelah kita mati. Semua kita ingin dapat air minum ketika kita berada di arasatil qiyamah. Kita akan melewati haudnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan la yarjanna ummati ala haudi. Umatku akan berbondong-bondong mendatangi haudku, telagaku. Ketika matahari mendekat, Pak. Ketika matahari mendekat, Bu. Semua kita akan merasakan begitu kolapsnya dan gentingnya. Yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gulla wa tadnu syamsu qadra milin faya'rikun nas biqadri amalihi. Setiap manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju, tidak bersendal dan tidak dihitan. Matahari mendekat 1 mil dan setiap kita akan berkeringat sesuai dengan amalnya.
Kemudian Allah menyediakan dan itu menjadi milik baginda Nabi SAW. Haud, telaga, situ. Yang dikatakan tuluhu masiratu syahrin wa irbuhu masiratu syahrin. Ma'uhu ahallu minal asal wa abyadu minal laban. Aniyatuhu ka'adadin nujumi minas sama. Man syariba minhu lam yadma abada. Yang telaga itu begitu luas. Lebar, panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Disebutkan dalam hadis yang lain. Atyabu min rihil misk. Bahwa dia adalah lebih wangi dari minyak kasturi. Gayung-gayungnya, carek-careknya, gelas-gelasnya. Bagaikan bintang-bintang di langit gemerlapan. Siapa yang meminumnya tidak haus selamanya. Kenikmatan. Bahkan kita akan disediakan 4 sungai nanti di surga. 4 sungai. Lihat dalam surah Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ya. Itu sungai air tawar. Sungai air susu yang tidak berubah warnanya, rasanya. Sungai yang isinya khamr yang tidak memabukkan. Dan sungai yang isinya madu asli. Keindahan. Kenikmatan. Kemudian setelah itu apa? Wa masakin thayyibah. Akan disediakan masakin. Istana-istana. Rumah-rumah. Jadi kalau antum sekarang di dunia ini rumahnya ngontrak. SS sebal sempit sisi sawah. Rumahnya sempit. Ada orang bilang, di mana Pak tinggal? Di komplek DPR. Yang dimaksud apa? Pinggiran rel. Bahkan sebagian di antara kita yang mungkin hari ini terkadang tidur di pinggir jalan, tidur di bawah jembatan. Tapi kalau kita beriman, berniaga dengan Allah, beriman kepada Rasul, maka akan disediakan masakin, yaitu istana-istana. Antum sekarang orang Garut, kalau ditanya perumahannya di mana? Wah, katanya perumahan saya tipe ini. Si Fulan tipe ini. Ditanya, apa? Oh, ornamennya enggak indah. Nanti kalau kita masuk surga dan kita tijarah dengan Allah di dunia ini, disediakan tempat yang indah. Gitu. Masakinat thayyibah. Kemudian apa? Pijanati adan. Di surga apa? Adan. Dzalikal fawzul adzim. Jadi kenikmatannya abadi. Kenikmatannya hakiki. Kenikmatannya adalah sempurna. Kalau para ibu ditakdirkan tidak punya suami yang memberi emas dan perak. Kalau kita di dunia ini ingin gelas kita emas, piring kita emas, gelas kita perak, piring kita perak. Kita memang orang muslim dilarang makan dan minum pada bezana emas dan perak. Tapi kita harus punya keyakinan. Orang yang tijarah dengan Allah disediakan semua ornamennya. Ima kita perak, tergantung amal kita, ataupun emas. Qala Allah Ta'ala waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wa qala Allah Ta'ala wa min dunihima jannatan. 2 surga. Kita disediakan 4 surga. 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dhahabin anniyatuhuma wa ma fiha. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. 2 surga terbuat dari emas. Semua ornamennya. Ya, piring-piringnya, gelas-gelasnya, carek-careknya, pintu-pintunya, ornamennya semua dari emas. Dan 2 surga lagi ornamennya dari perak semuanya. Dan itu perbedaan kita akan mendapatkan keindahan tempat-tempat di surga. Itu tergantung nilai tijarah kita dengan Allah. Nilai iman kita, nilai amal kita, nilai jihad kita. Itu dibedakan satu dengan yang lainnya.
Jadi tijarah dengan Allah itu nikmatnya abadi, nikmatnya sempurna. Beda dengan kita di dunia. Berikutnya, perniagaan antara kita dengan kita dan perniagaan antara kita dengan Allah, Allah menetapkan tijarah dengan Allah selamanya tidak rugi. Selamanya kita tidak akan rugi tijarah dengan Allah. Beda antara kita tijarah dengan kita. Tijarah antara sesama makhluk. Tidak selamanya untung. Saya kira kalau tanya kepada teman-teman kita yang punya perusahaan, yang pernah interaksi dalam hidup, ya, di pasar, punya perusahaan, punya semua aset perniagaan. Tidak ada orang yang pernah mengatakan, aku dari dulu sampai hari ini tidak rugi. Bahkan sejumlah orang sukses, kalau disuruh talk show, disuruh dia itu untuk bicara di depan audien, berbicara tentang bisnis dia akan mengatakan, aku lebih dari 10 gagal sampai hari ini aku sukses. Bahkan mungkin sejumlah di antara kita ada yang stres, ada yang di rumah sakit jiwa karena gagal dalam berbisnis. Tapi kita yakin bahwa tijarah dengan Allah, tijarah yang tidak akan pernah rugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi dikatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surah An-Nur, ya. Ya, dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tijarah yang tidak akan pernah rugi. Yaitu dalam ayat 29 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Quran dengan tartil, makhorijul hurufnya benar. Kemudian lebih dari itu dia memahami maknanya. Kemudian setelah itu meningkat, dia mengamalkan tentang konsekuensinya. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka Allah bilang, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan tijarah yang tidak pernah rugi. Jadi tidak ada ruginya kita tijarah dengan Allah. Makanya Pak, kalau Bapak Ibu pergi haji, Bapak Ibu pergi umroh. Kemudian Ibu, berapa bayar umroh? Ya sekarang sih udah sulit 30 juta saya bayar. Berapa sekarang pergi haji? Ya udah ditetapkan 90 juta umpamanya. Atau ditetapkan 60 juta. Bagi orang mukmin, jangan pernah menghitung-hitung uang yang kita keluarkan. Jangan kita berpikir bahwa uang yang kita keluarkan itu mengurangi tentang harta kita. Mengurangi dompet kita, mengurangi berangkas kita, mengurangi jumlah nilai uang di bank. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah hakikatnya harta kita. Adapun harta yang ada di bank, harta yang ada di berangkas, harta yang masih ada dalam bentuk-bentuk tentang harta kita. Tanah, gedung, toko, rumah. Belum tentu besok milik kita. Tidak sedikit para ibu yang minta ke suaminya, Pak, masa sih rumah kita seperti ini dulu? Kan kita udah maju usaha kita. Ayo Pak bikin rumah. Bikin rumah. Datangkan orang yang bisa mendesain rumahnya. Datangkan. Oh ini kolamnya, ini kamarnya, ini tempat mandinya. Oh semuanya kita. Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya sebelum peresmian rumahnya. Gitu. Siapa yang akan menikmati rumah yang diajukan ke suaminya? Mohon maaf.
istri yang kedua dari suaminya. Orang lain itu ya. Dinikmati oleh istri keduanya. Dan istri pertamanya cuma harapan yang tadi. Sebaliknya tidak sedikit. Di antara kita jadi suami. Kita mendesain rumah untuk masa depan kita. Dengan istri kita, dengan anak kita. Tapi kok Allah udah menetapkan ajal kita di Lauhil Mahfudz bahwa kita akan meninggal dunia setelah kita menyelesaikan bangunan itu. Lalu siapa yang akan menikmati setelah itu? Kalau istri kita masih muda, kalau istri kita masih punya syahwat, istri kita pun ingin nikah. Siapa yang akan menikmati kamar yang indah adalah suami yang keduanya. Jadi artinya perniagaan kita itu tidak selamanya jadi milik kita. Uang yang kita kumpulkan tidak selamanya jadi milik kita. Itu yang dicari antara kita dengan kita. Tapi sesuatu yang kita perniagakan dengan Allah, dipastikan itu adalah milik kita. Dan akan dinikmati oleh kita. Beda. Nah ini yang harus kita ingat itu ya. Jadi apa yang harus kita ingat itu. Nah, kemudian yang terakhir, apa perbedaan pernikahan kita dengan Allah dan apa pernikahan kita dengan kita. Semua yang kita kumpulkan dalam bentuk interaksi dunia kita dengan kita, tidak semua untungnya itu mengantarkan kita ke surga. Tidak selamanya apa yang kita kumpulkan ini mengantarkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka. Tapi Allah memastikan semua apa-apa yang kita perniagakan dengan Allah, tunjikum min azabin alim. Menyelamatkan kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari murka Allah, dan mengantarkan kita ke surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dalam ayat ini dengan tegas tunjikum min azabin alim. Jadi kalau kita mengeluarkan harta untuk membuat masjid, mengeluarkan harta untuk membuat pesantren, lembaga pendidikan yang di situ ilmu akan bersinar. Orang-orang yang berilmu menyampaikan ilmu. Dan kita antum ikut bersama istilahnya nebeng pahala. Dari orang berilmu. Dari orang saleh. Semua apa yang kita keluarkan dipastikan itu akan diberikan pahalanya nanti yaumal qiyamah. Tapi apa yang kita perniagaan ke dunia tidak mesti. Bahkan terkadang orang yang berniaga kemudian tidak dibarengi dengan iman. Tidak dibarengi dengan ketakwaan. Harta yang dia kumpulkan dari tijarah itu pertama menghalangi dia untuk ikut taklim. Semakin banyak harta, semakin banyak rekreasinya umpamanya. Kok Sabtu Ahad udah tidak ada di kajian? Oh, lagi ke Eropa. Sabtu Ahad udah tidak ada di tempat taklim. Lagi kemana? Oh, lagi ke sana, ke sini gitu. Kenapa? Karena hartanya tidak membawa berkah. Gitu. Sejumlah orang melakukan maksiat ketika ada uang. Ketika ada harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 34 ayat 35 Allah berfirman dan itu potongan ayat tengahnya. Allah berfirman dengan begitu tegas. Apa kata Allah taala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum
bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, dolar, rupiah, real, mengumpulkan harta. Begitu luas ladangnya, begitu luas sawahnya, begitu banyak mobilnya, begitu banyak rumahnya mereka kumpulkan. Tapi saya, semua itu tidak dijadikan jalan menuju surga. Tapi sayang semua itu tidak dijadikan sebagai wasilah yang mengantarkan dia jalan ke surga. Bahkan na'udzubillah, menjadikan semua hartanya itu jalan ke neraka. Maka apa kata Allah? Beri berita. Apa beritanya? Azab yang pedih. Bukan kebahagiaan. Bukan janji Allah yang menyenangkan kita. Tapi Allah bilang, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Yaitu beri berita. Beritanya apa? Azab yang pedih. Ketika semua harta yang kita kumpulkan, emas-emas yang kita kumpulkan, perak-perak yang kita kumpulkan, nanti akan dipanaskan di api neraka. Dan nanti akan jadi hakiki, akan jadi setrika. Disetrikakan ke jidat kita, disetrikakan ke punggung kita, disetrikakan ke lambung kita. Lihat apa kata Allah. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini semua azab ini karena kamu mengumpulkan harta. Rasakanlah azab ini dengan sebab kalian mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan sebagian untuk infak di jalan Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semua perniagaan dunia kita dengan manusia, antara kita tidak selamanya memberikan keselamatan bagi kita. Tapi tijarah kita dengan Allah, perniagaan kita dengan Allah, dijanjikan Allah, tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, ini poin pertama. Perbedaan tijarah manusia dengan manusia, tijarah kita dengan Allah. Yang kedua, apa? Maidan, majal. Artinya ruang lingkup kita tijarah dengan Allah. Dengan apa, bagaimana. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita bertijarah dengan Allah. Jadi bagaimana kita tijarah dengan Allah? Ruang lingkup kita bertijarah dengan Allah. Yang pertama, dan ini menjadi usulnya, yang menjadi dasarnya, yang semua tijarah tidak akan bermanfaat dan tidak akan mendatangkan pahala tanpa poin ini. Usulut tijarah ma'allah al-iman. Ikhlasul ubudiyati lillah at-taqwa. Pokok kita tijarah dengan Allah adalah iman. Tauhid. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini pokok landasan tijarah kita dengan Allah. Semua bentuk tijarah dengan Allah tidak akan bermanfaat di sisi Allah tanpa iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff yang tadi, yaitu surah yang ke-61 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi konsep yang pertama kita tijarah dengan Allah adalah iman. Dan kita tahu, kita udah lewat puasa. Nabi SAW menyebutkan 3 hadis
berkaitan dengan amal di bulan puasa, semuanya didasari dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baginda mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, taraweh, qiyam Ramadan, dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Sampai menyebutkan yang paling spesifik, barang siapa yang menegakkan sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan pengharapan dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi dasar yang pertama adalah iman. Ya. Iman mencakup luas. Berarti kita berlandaskan rukun iman yang 6. Kalau kita berbicara satuan, orang yang sholat tapi tidak mengimani wajibnya sholat, tidak bermanfaat sholatnya. Karena orang mukmin itu ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia berzakat, dalam hatinya minimalnya harus ada 3 hal. Ini catat ya. Kalau antum melaksanakan amal, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, sampai antum tolabul ilmi datang ke masjid, dalam hati ada 3. 1, harus ada nilai inqiyad istislam. Harus ada nilai ketundukan kepatuhan. Bahwa kita diperintah Allah. Bahwa kita diperintah Rasulnya. Ada nilai inqiyad, nilai ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Ada roja, ada mahabbah kepada Allah. Dan ini merupakan simbolnya ibadah kepada Allah. Makanya orang yang melakukan amal soleh dengan dasar ini pasti khusyuk ibadahnya. Beda dengan orang melakukan sholat, melakukan puasa karena ritual biasa saja. Ya, maka harus tertanam inqiyad Islam. Yang kedua, sebagai satu keyakinan yang dinamakan nilai akidah, kita meyakini tentang wajibnya. Kita meyakini tentang disyariatkannya. Jadi orang mukmin ini ketika melaksanakan sholat, ya, merasakan dirinya diperintah Allah, ada nilai inqiyad, ada nilai istislam, nilai ketundukan kepatuhan. Pas dibarengi kita Allah memerintah. Kalau antum ningkat, antum tahu dalilnya, akan lebih utama. Ya, kenapa sholat? Ingat dengan sejumlah ayat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa qumu lillahi qanitin. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masuda. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bunyal islamu ala khamsin wanya. Nilai orang beriman ketika melaksanakan perintah tahu dalilnya, tahu perincian dalilnya, indah sekali gitu. Maka dengan itu apa perbedaannya orang awam beribadah dengan ulama beribadah? Orang beribadah dengan ibadah yang sama tapi pahalanya beda, Pak. Antum wudhu sesuai dengan sunnah. Wudhunya dari mulai baca bismillah, cuci telapak tangan, berkumur-kumur sampai ke hidung, sampai baca doa. Alhamdulillah antum sunnah. Tapi kenapa dengan orang yang berilmu akan beda pahalanya? Pasti beda, Pak. Nanu ngabedakeunana, anu ngabedakeunna teh siji ilmu. Ari antum mah wudu jiga kitu teh cenah, cek ustad. Ari ustad mah ngotek tak heula dalilna. Mana dalil memerintahkan wudu, dicari surah Al-Maidah ayat. Nah, diteliti ayat ini perintahnya seperti apa. Mengusap kepala sebagian atau semua. Diteliti perbedaan para ulama. Sampai diteliti hurufnya. Wamsahu biru'usikum, baknya litab'in atau baknya lil ilsok gitu ya. Diteliti gitu ya. Hadisnya diteliti sahih atau dhaif. Ngotek tak heula, sadarnya diteliti.
Sedangkan orang awam seperti antum kita, apa? Terima jadi kan ya. Kan mal sarua pahalana gitu. Tidak mungkin sama pahalanya. Karena ulama meneliti dulu. Ya, wajib, mustahab, diteliti. Ayat ini menunjukkan wajib atau menunjukkan mustahab, hadis ini diteliti. Beda. Maka nilai orang berilmu tetap padul alimi alal abidi kapadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Perumpamaan orang berilmu dengan ahlu ibadah adalah bagikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi orang mukmin itu meyakini Allah memerintahkannya. Kalau sampai tahu dalilnya, Masya Allah itu kan beda dengan orang yang tidak tahu dalilnya. Yang ketiga, semua mukmin kalau ingin khusyuk ibadah, tahu akan hikmah dari setiap perintah Allah. Artinya di belakang dari perintah itu kita memahami hikmahnya. Kenapa Allah memerintahkan ini, kenapa Allah melarang ini. Kita akan merasakan indahnya. Makanya nilai iman ini sangat agung dalam semua interaksi hidup kita. Kalau dibahasakan dengan hari ini adalah nilai spiritualnya. Nilai religinya, nilai spiritual. Nilai spiritual itu hal yang bisa menjadi pendorong, yang menjadi energi. Kita melakukan taat kepada Allah. Beda. Kita lihat sahabat Pak, di perang Uhud, mereka sedang memegang rangkaian yang isinya kurma. Sedang ingin memakan kurma. Dipegang yang di tangan. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kemana tempat kembaliku jika aku meninggal dunia?" Kata Nabi SAW, ya ke surga. Ini terjadi dalam perang Uhud. Dan Nabi SAW telah mengumandangkan berkecamuk perang. Maka mereka itu melepaskan, meletakkan kurma-kurma yang di tangannya. Mereka tidak jadi menyantap kurma. Apa yang menyebabkan mereka meletakkan kurma-kurmanya? Tidak jadi menyantap kurmanya. Karena dengan satu keyakinan mati syahid ganjarannya surga. Mereka tidak ingin surga dipisahkan dengan butiran-butiran kurma. Karena nilai iman itu. Antum ingin tahu ada sahabat namanya Hambolah dalam perang Uhud? Hambolah adalah seorang pemuda yang menikah pas di hari-hari perang Uhud. Dikisahkan beliau ini baru berjima, belum sempat mandi, tapi udah ada kumandangan perang. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, ke surga. Beliau meninggalkan istrinya, itu baru malam pertama. Dan beliau belum sempat mandi janabah, belum sempat mandi junub. Masuk ke medan perang. Lalu Allah takdirkan beliau wafat, syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku melihat malaikat sedang memandikan Hamdalah. Kenapa? Beliau belum mandi janabah. Apa yang menjadi energi besarnya? Apa yang menjadi pendorongnya adalah nilai iman. Maka tadi dikatakan, hal adulukum ala tijaratun tunjikum min azabin alih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Itu jelas ya. Tijarah. Yang kedua, tijarah kita dengan Allah yang bisa dilakukan dalam setiap saat. Yang bisa dilakukan setiap hari. Apa tijarah yang bisa kita lakukan dalam setiap saat, setiap hari? Zikrullah. Qiraatul Quran. Al-muhafadhah ala salawatil khams. Wal muhafadhatu ala salawatit tatawu. Di antara tijarah yang kita bisa jaga dalam setiap waktu, dalam setiap saat, dalam setiap hari. Apa itu? Zikir. Zikir. Allah berfirman, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal
Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayat ini menunjukkan apa? Zikir kita. Setidaknya kita menjaga zikir setelah sholat 5 waktu. Mengatakan astagfirullah, 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 Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baca ayat kursi, baca 3 surat terakhir. Itu zikir. Dawamkan setiap hari. Yang tadi dikatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sehari 100. 100-nya gimana? Ya bisa 100 langsung tanpa kita harus mencari tempat. Kita bisa. Antum pengen tahu? Di surga ada pintu ornamennya adalah la haula wala quwata illa billah. Karena ada 8 pintu surga. Apa pintu surga? Salah satunya adalah pintu dikatakan la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menjaga dzikir ini? Minimalnya sehari kita berzikir dengan la haula wala quwata illa billah adalah 20 kali bagi orang yang menjaga mendengarkan azan. 1 kali azan berapa? 4. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Pak, rajin dengarkan azan. Rajin jawab azan. Sehari berarti 20 kali. Ditambah setiap kita berapa kali kita keluar dari rumah, berapa kali kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Zikir ini menyebabkan kita diberikan pintu namanya pintu la haula wala quwata illa billah. Zikir. Kemudian zikir yang paling afdal adalah qiraatul Quran, baca Quran. Setiap hari minimalnya kita harus punya kesempatan duduk untuk membaca Quran. 24 jam. Berapa? Ya, porsi yang kita berikan untuk baca Quran. Dalam kenyataannya, waktu makan lebih banyak ketimbang kita baca Quran. Tidur berapa jam? Katanya 8 jam. Tidur berapa? 8 jam. Ke toilet setiap hari berapa? Antum ke toilet setiap hari berapa menit? Sampai 1 jam kalau dihitung. Berarti udah terkurangi berapa? 1 jam. Makan 3 kali berapa jam? Ada yang makan 10 menit? Enggak ya? Mohon maaf, tambah kopi, tambah buah. Sebagian yang masih merokok, merokoknya lebih lama dari makannya. Jadi waktu merokok dengan baca Quran lebih banyak mana? Hah? Yang masih merokok nih. Lebih banyak mana? Baca Quran atau merokok? Satu apa? Bukan saya membolehkan rokok, bukan. Ya, saya tidak pernah merokok dari kecil. Ya, dari kecil saya tidak pernah menghisap rokok. Ya, alhamdulillah lebih sehat. Satu batang rokok berapa menit? Yang punya pengalaman ya? Ada yang punya pengalaman? Merokok satu rokok berapa menit? Habis? Hah? 10 menit? 15 menit? Nggak ada yang 5 menit ya. Satu batang ada yang 5 menit. Kalau sehari 1 bungkus? 1 hari 1 bungkus? Kalau dikatakan tadi 10 menit, kalau 1 bungkus berapa itu? 12 kali 12 berapa? Ya. Jadi umur kita ini bagi perokok itu udah terkurangi gitu ya. Minimalnya 1,5 jam gitu. Hanya untuk menghisap rokok. Kira-kira kalau menghisap rokok dapat pahala? Dapat pahala nggak? Menghisap rokok? Iya. Ya, kalau ada orang yang beralasan saya menghisap rokok itu karena ingin jadi kuat bacanya gitu. Ya, saya tidak akan dialog tentang itu, tapi kita berbicara tentang seberapa porsi kita baca Quran. Kalau antum ditanya, lama kita baca SMS
baca WhatsApp atau kita lebih lama baca Quran? Ya, hidup kita lebih lama baca WhatsApp ketimbang baca apa? Quran. Jadi tijaroh dengan Allahnya berapa menit? Tijaroh dengan Allahnya sebentar. Padahal zikir yang paling afdal adalah apa? Baca Quran. Yatluna kitaballah. Kemudian setelah itu apa? Jaga sholat 5 waktu. Berarti tijaroh dengan Allah, jaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawatil wusta wa qumu lillahi. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian setelah itu apa? Jaga sholat-sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, menyempatkan sholat malam. Kalau ada sempat kita sholat duha. Itu semuanya kita sedang tijaroh dengan Allah. Berjual beli dengan Allah. Tijaroh dengan Allah. Semuanya. Tiap hari kita. Ya. Yang ketiga. Tijaroh dengan Allah itu dengan jiwa dan harta. Dengan jiwa dan harta. Yaitu dengan sendi-sendi jihad. Jihad itu ada 4 macam jihad. Jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadu arbabidulmi, jihadil kufar wal munafikin. Orang mukmin berjihad dengan 4 macam jihad. Dengan 13 tingkatan jihad. Yujahidu nabi amwalikum wa anfusikum. Jihad Pak ada 4. Jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Ada berapa? 4 tingkatan. Seperti apa? Yang pertama jihad dalam mencari ilmu. Nah sekarang sedang jihad nih. Dan sedang tijarah dengan Allah. Yang kedua jihad mengamalkan ilmu. Yang ketiga jihad mendakwahkan ilmu. Yang keempat jihad dengan sabar. Sabar mencari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar dalam berdakwah, dan sabar terhadap musibah. Ini semuanya jihad. 4 tingkatan. Dan 4 tingkatan ini dengan harta dan jiwa. Kajian tidak akan ada hari ini tanpa ada yang berinfak. Ya, tanpa ada yang berinfak. Untuk apa infak ini? Supaya masjid ini bisa tetap bersih, supaya masjid ini tetap terawat. Tidak mungkin hadir 500 orang, 1000 orang tanpa memberikan infak untuk masjid ini. Gitu. Wajib antum datang ke sini memberikan infak. Jangan datang ke masjid ini menikmati kajian Ustadz Abu Qatadah tanpa memberikan sesuatu. Kan tahu antum yang membersihkannya harus, ya mereka membersihkan ini. Tidak mungkin mereka tidak diberikan apa-apa gitu kan. Ya. Semuanya kita berinfak, bersedekah, tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Supaya kajian ini bukan hanya antum yang mengaksesnya. Ada radio Riyadul Jannah, ada Marhaban TV, ada MGI TV. Semuanya tidak ada yang gratis itu. Berarti antum apa? Antum ikut bertijarah. Ikut berniaga. Dengan apa? Memberikan infak di jalan Allah. Dengan jiwa kita, kita dari rumah meninggalkan kerjaan kita. Kita dari rumah meninggalkan semua kehidupan kita. Demi ilmu, kita keluar mencari ilmu adalah jihad. Man kharaja li talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Bahkan antum tidak ngantuk, kalau kita kajian doanya jangan doa bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti tidur. Kalau datang kajian, Rabbi zidni ilma, itu ya Allah anugerahkan kepadaku ilmu. Warzuqni fahma, dan anugerahkan kepadaku pemahaman. Bukan bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti tidur gitu. Jihad. Berikutnya, jihadus syaiton. Jihad melawan syaiton.
dengan dua tingkatan. Yang pertama jihad melawan berupa syubhat. Karena syaitan dan bala tentaranya akan menyebarkan syubhat. Syubhat itu berupa kesesatan, penyimpangan, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka kita lawan dengan ilmu dan yakin. Jadi jihadnya dengan ilmu dan yakin. Yang kedua, jihad melawan syaitan bentuknya syahwat. Itu rekayasa syaitan dan bala tentaranya agar menggelincirkan kita masuk ke ruang-ruang maksiat. Maka itu adalah bisabri dengan kesabaran. Berarti 6 tingkatan jihad. Jadi kita berjihad tuh. Baik dengan harta atau dengan jiwa kita. Berikutnya adalah jihadu arbabi dzulmi wal fusak wa ahlil ma'asi wa ahlul bidah. Kita berjihad melawan pelaku kedzaliman, pelaku maksiat, pelaku-pelaku keburukan. Dengan apa? Dengan 3 tingkatan. Yaitu apa? Biliat, bil lisan, bil qalbi. Satu dengan kekuatan, dengan tangan. Artinya kita beramar ma'ruf dengan kekuatan. Yang kedua dengan apa? Dengan lisan. Dengan menyampaikan argumentasi, dengan menyampaikan teguran, dengan menyampaikan hujjah. Bahwa ini haram, bahwa ini tidak boleh, ini ancamannya dari Quran, ini ancamannya dari Allah. Dialog dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Yang ketiga, kalau tidak mampu kedua-duanya, baru kita dengan hati. Membenci keburukan, tidak mendukung keburukan. Ya. Berarti itu berapa? 9. Terakhir, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Dengan apa? Dengan 4 tingkatan. Dengan kekuasaan, tangan, dengan hujjah, yaitu dengan lisan, dengan harta, kemudian dengan hati. Maka sempurna. Jadi berarti kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tijarah dengan Allah itu dengan 13 tingkatan jihad. Jadi dengan 13 tingkatan jihad. Dan sendi-sendi jihad ini dipastikan ada dalam setiap saat. Dan kita sebagai orang mukmin akan bisa memilih, akan bisa melakukan tijarah yang 13 tingkatan ini dalam setiap waktu. Contoh, jihad melawan orang kafir. Ya, kalau dengan senjata perang, memang ada waktunya, ada syaratnya. Tapi kalau kita berjihad, bagaimana membentengi orang-orang beriman, bagaimana kita mendakwahkan kebenaran, bisa dilakukan setiap saat. Bagaimana? Seberapa antum pernah mengeluarkan harta antum untuk memberangkatkan seorang dai berdakwah? Pernah nggak antum terpikir berdakwah ke Nusantara, berdakwah ke daerah Papua, berdakwah ke daerah Maluku, berdakwah ke pinggiran-pinggiran? Kalau antum jadi dai dan jadi orang berharta, pernah nggak antum berpikir gini, sini ada Ustadz Nuruddin, ada yang lain nih. Pernah nggak antum jadi orang yang punya harta? Ustadz, ayo kita keliling Kabupaten Garut. Kita keliling ke pelosok. Bagaimana kondisi pemahaman terhadap Islam? Atau antum jadi ustadz nunggu undangan? Kalau kita nunggu undangan, terkadang mungkin mohon maaf, sebagian dai adalah seperti artis gitu. Seperti penyanyi menunggu nanti konser di mana gitu. Tapi kalau kita umat Islam visioner, memiliki perencanaan berdakwah. Oh, dakwah. Kita harus datang ke sana. Kita harus mendatangi. Antum jangan pakai poidah indahnya kalam ulama. Al ilmu yu'ta, ilmu didatangi. Itu oleh siapa? Ilmu didatangi itu oleh tolabul ilmi. Kalau kita ingin berdakwah, kita harus keluar berdakwah. Kan tidak demikian.
ilmu itu didatangi. Kemudian semua orang, hanya antum bikin majelis ilmu, berharap semua orang akan datang ke majelis kita. Tidak demikian. Para sahabat pun diutus. Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Sampai Nabi SAW di tahun ke-6 Hijrah itu membuat surat ke-6 kepala negara. Menunjukkan apa? Dakwah itu adalah keluar. Dakwah itu menawarkan. Dakwah itu menyampaikan. Bukan sekedar antum jadi orang berilmu. Al ilmu yu'ta. Yang ingin ilmu ya ke saya. Nah itu masalah memahami konteks kalam ulama yang tidak sempurna. Karena soal itu kan kataan qul hadi sabili, ini jalanku. Ud'u ila sabili rabbika. Menunjukkan apa? Menunjukkan dakwah itu menawarkan. Dakwah itu menyampaikan. Dan ini harus dicatat dengan tinta emas oleh dai-dai, oleh ustadz-ustadz. Ya. Jadi yang sampai image-nya dai itu adalah seperti artis. Menunggu di mana akan konser. Nanti undangannya di mana. Bahkan sampai hari ini mungkin ada IO atau apa namanya gitu ya. Seperti itu gitu. Ya. Aduh, udah tidak bisa ngisi di tempat. Kenapa? Oh, ini udah habis jadwalnya. Ya tidak demikian berdakwah itu. Ya. Itu tijarah. Robihah. Tijarah yang menguntungkan. Kemudian apalagi kita bertijarah dengan Allah. Jawabannya umum. Semua bentuk taat itu tijarah kepada Allah. Semua bentuk amal soleh. Semua bentuk ketaatan. Semua bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Semuanya adalah tijarah. Artinya berniaga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam berbagai ayat. Tijarah. Ya. Jadi tadi dikatakan dengan jihad. Dengan 13 tingkatan jihad. Kita memproklamirkan diri bertijarah dengan Allah. Jadi berniaga dengan Allah. Kemudian poin yang sangat penting di sini. Saya ingin bacakan ayat dalam surah An-Nur tadi ya. Rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Nah, saya ingin mengomentari. Tijarah dunia. Antum punya pertanian, antum punya peternakan, antum punya perusahaan, antum punya perniagaan di pasar dan di mana saja. Maka manusia yang tijarah dalam bentuk dunia itu ada 3 kelompok. Kita ingin kelompok yang mana gitu. Kelompok yang pertama, kelompok yang akan rugi. Itu orang yang tijarah dan terlalaikan dengan tijarahnya dari mengingat Allah. Jadi orang yang tijarah sampai tidak bisa sholat 5 waktu. Orang yang tijarah sampai tidak bisa sholat berjamaah. Orang yang tijarah tidak punya kesempatan untuk tholabul ilmi. Orang yang tijarah istrinya dilalaikan, anaknya dilalaikan untuk dididik. Maka ini yang diancam oleh ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau alwadukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan anak-anak kamu, istri-istri kamu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah, dari semua perniagaan dunia, faulaika humul khasirun. Catat teman-teman nih. Ini tipikal bapak bayar. Atau bahkan dikatakan bapak nyasar. Semestinya antum jadi bapak sadar. Bapak bayar adalah orang yang mengatakan,
Aku ini kerja. Aku ini usaha. Masalah anak kamu ya bilang ke istrinya. Sebagian di antara kita menyangka kalau udah menyekolahkan anak kita di pesantren, ketemu dengan guru, ustadz titip anak saya. Dan antum menyangka kalau udah membelikan sepatu, udah membelikan baju, udah bayar SPP, antum menganggap udah mendidik anak. Lalu antum menitipkan anak ke guru, ke pesantren. Itu salah besar. Itu bapak bayar, bapak nyasar. Ya. Orang yang berniaga sampai tidak ada waktu untuk sholat 5 waktu. Jarang ketemu sholat berjamaah. Jarang ada di majelis taklim. Maka semuanya tijarohnya itu mengantarkan kita ke neraka. Rugi semuanya. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, orang-orang yang tijaroh, alhamdulillah tidak terlalaikan. Tijaroh ke pasar, ke kebun, perniagaan, peternakan. Sholat 5 waktu masih dijaga gitu. Ada di majelis taklim. Ada di sholat berjamaah. Alhamdulillah. Maka ini meningkat. Tapi kita mestinya jadi kelompok yang ketiga. Yang menjadikan tijarohnya sebagai wasilah untuk mengantarkannya ke surga dan menyelamatkannya dia dari api neraka. Apa artinya? Tijarohnya, semua hasil dari tijarohnya dijadikan sebagai jalan ke surga. Bagaimana caranya? Gampang. Antum niatkan tijaroh semuanya untuk melaksanakan perintah Allah, menafkahi istri. Antum niatkan semua tijaroh antum untuk menafkahi anak. Agar anak kita bisa sekolah, anak kita bisa sehat. Itu tijaroh. Maka berarti itu tijaroh robihah. Kenapa? Karena semua tijaroh kita untuk memenuhi perintah Allah. Dan setelah itu akan lebih agung, Antum berkata, berapa persen dari semua penghasilanku yang ini akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan? Apa? Berapa persen untuk jihad di jalan Allah? Kalau antum bilang begini, hartaku dibagi 3. 1/3 untuk dikonsumsi, makan diri kita dan istri kita. 1/3 untuk pengembangan. 1/3-nya adalah di jalan Allah. 1/3-nya minimalnya. Bukan dibatasi. Ini gambaran aja gitu. Bukan harus segitu. Lebih dari situ juga boleh. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Umar menginfakkan setengah hartanya. Utsman radhiyallahu taala anhu menginfakkan 1/3 hartanya. Itu kehidupan para sahabat. Jadi berarti kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Seberapa harta yang kita usahakan sebagai pintu jalan ke surga. Menjadikan karpet merah menuju kita jalan ke surga. Maka itu adalah sesuatu yang kita harus pikirkan. Antum pernah nggak ketika antum bermusyarakah, pengelola sekian persen, penanda modal sekian persen, itu yang kita pikirkan. Pernah kita join dengan orang, kita katakan, akhi, ingat kita akan berniaga, kita akan kerjasama. Boleh kita katakan, sekian persen untuk pengelola, sekian persen untuk penanam modal. Kita katakan berdua, kita akan sisihkan, kita akan siapkan untuk tijaroh dengan Allah. Berapa persen ini? Kita berdua, pastikan untuk dakwah, pastikan untuk jihad, pastikan untuk amal soleh. Ya. Kalau kita bikin perusahaan, dah pastikan itu. Dan itu jalan menuju surga. Tijaroh, robihah. Kemudian terakhir, di poin ini kedua, sebelum kita menutup dengan bagaimana fikihnya. Tijaroh yang paling agung di jalan Allah. Dan Allah yang berfirman seperti itu adalah tijarah. Yaitu apa? Ad-da'wah wa ta'lim.
Tijarah yang paling agung di sisi Allah, tijarah yang paling mulia di sisi Allah adalah nasrul ilmi, nasrul haq, yaitu menyebarkan ilmu, menyebarkan kebenaran yang dinamakan dakwah dengan taklim. Allah yang bilang, bukan Ustaz Abu Qatadah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholih wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya, interaksinya, amalnya, kegiatannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, catat dengan tinta emas Ustaz Abu Qatadah bicara di Masjid Agung Garut. Kalau antum ingin berelasi, kalau antum ingin musyarakah, kalau antum ingin kerjasama, dengan siapa kerjasama yang paling baik? Kerjasama dengan orang berilmu. Kerjasama dengan kaum robaniyun. Ini adalah tijarah yang paling mulia. Tijarah yang paling berharga. Antum bangun masjid, tidak ada ustadznya, nggak akan berkah. Antum bikin sekolah mewah, super mewah, tidak ada orang berilmu di situ. Tidak berguna antum punya kemewahan, punya uang banyak. Tapi ketika antum berelasi dengan ulama, berelasi dengan orang berilmu, dan orang berilmunya adalah ulama Rabbani, yang mereka memiliki keikhlasan, yang mereka mengamalkan ilmunya, dan mereka adalah memiliki satu perjuangan yang kuat, maka antum akan mendapatkan bagian terbesar dari sisi antum berelasi dengan orang berilmu itu. Jadi berelasi dengan orang berilmu itu satu kenikmatan, satu keagungan. Kemudian terakhir, fikih kita bertijarah dengan Allah. Nah, ini pembahasan terakhir sebagai penutup. Yang pertama, pastikan kita tijarah dengan Allah dengan nilai ikhlas. Karena semua yang antum keluarkan, yang kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah tanpa nilai ikhlas, maka tidak akan berharga di sisi Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlasnya. Makanya antum ketika antum berinfak, ketika antum bersedekah, ketika antum mendukung lembaga pendidikan, mendukung dakwah, antum tidak perlu menunggu pujian dari ustadz. Tidak perlu ingin mendapatkan yang dinamakan mungkin reward atau apa saja. Antum ingat pahalanya di sisi Allah. Bukan pujian dari teman, bukan pujian dari lingkungan. Pastikan kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan semua yang kita lakukan dalam bentuk taqarrub kita kepada Allah dan kita ingin bertijarah dengan Allah, pastikan perintahnya ada dalam Quran, perintahnya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan bahwa ini ada dilakukan oleh para pendahulu kita, itu para sahabat, para tabi'in. Kita taqarrub kepada Allah bukan dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Pastikan itu ada syariatnya. Yang ketiga adalah nilai kita untuk istiqomah. Jadi kita melakukan amal soleh, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, tijarah dengan Allah, pastikan kita untuk istiqomah. Ya, istiqomah, teguh gitu ya. Dan istiqomah ini adalah perkara yang penting dalam hidup kita. Yang ketiga, para ulama kita mengatakan bahwa amal yang didawamkan lebih baik daripada amal besar tapi tidak didawamkan. Amal yang kita mampu untuk mengkontinyukan lebih baik di sisi Allah ketimbang amal yang besar tapi cuma sekali gitu. Baginda Nabi pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Qala adwamu wa in qala. Wahai baginda Rasulullah, amal mana yang paling baik di sisi Allah? Maka Nabi SAW mengatakan amal yang kamu bisa mendawamkannya walaupun sederhana. Kamu bisa mengkontinyukannya. Kamu bisa terus-menerus beramalnya. Walaupun itu apa? Sederhana. Kemudian poin yang paling akhir, di antara fikih kita beramal soleh, ada dua poin yang sangat penting. Yaitu apa? Nilai prioritas. Nilai keutamaan. Dimana ketika antum akan melakukan amal yang terkadang mungkin berada dalam satu waktu,
maka kita memilih yang lebih afdal sebelum kita beramal dengan yang di bawahnya. Dan ini konsep dalam hidup, nilai prioritas, ya. Memilih yang paling afdal, memilih yang manfaatnya lebih lebih besar, baik untuk dakwah, baik untuk kaum muslimin, baik untuk banyak. Kemudian poin yang terakhir yang sangat penting, yaitu hati-hati dengan pembatal dari amal-amal kita, gitu. Dalam arti, mungkin orang mudah melakukan tijarah dengan Allah, melakukan banyak amal soleh, tapi terkadang teranulir pahala-pahalanya dengan sebab kita tidak menjaga akan pahala-pahala itu. Contohnya apa? Contoh, ya, kita itu ada orang dinamakan ria di belakang. Bukan ria awal, tapi ria di belakang. Yang disebutkan di dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Bil manni wal adha ini contohnya apa? Orang udah tahunan melakukan kebaikan dan diawali dengan ikhlas. Tapi setelah itu dia mengatakan, masjid ini kalau tidak saya yang mengawali infak tidak akan ada masjid ini. Dakwah di Garut ini kalau bukan saya yang mengawali nggak akan ada dakwah ini. Maka perkataan seperti ini itu menganulir pahala kita gitu. Yang udah kita capek-capek sebelumnya. Maka kita tidak perlu bercerita tentang apa yang kita telah lakukan, ya. Apa yang kita lakukan. Kecuali mungkin mengibarkan orang, mengibar, tapi orang lain bukan kita. Karena kita yakin Allah telah mencatat, tidak perlu kita mengibarkan kepada orang lain. Malaikat telah mencatatnya, Allah telah mencatatnya. Dan apa yang telah dicatat oleh malaikat dan Allah tidak akan pernah hilang catatan itu. Nanti akan ada di arasatil kiamah. Ya. Kemudian di antara yang bisa membatalkan, ya, catat bahwa kita melakukan keburukan maksiat, ya. Karena sejumlah maksiat itu bisa menganulir pahala kita. Tidaklah kita mendengar hadis yang sering dibacakan. Nabi SAW mengatakan, malam yada qaula zuri wal amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada atau amah wa syarabahu. Orang puasa tapi gibah, orang puasa tapi namimah, orang puasa tapi berdusta, orang puasa tetapi mencaci. Maka puasanya hanya dahaganya. Dia merasakan haus, dia merasakan lapar, tapi Allah tidak memberikan pahala. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, dari semua tijarah kita dengan Allah, dengan semua apa yang kita telah lakukan, ingat bahwa kita harus tahu ada pembatal-pembatal. Bukan pembatal dari sisi amalnya itu batal, tapi yang dimaksud adalah pembatal pahalanya. Ada orang yang telah melakukan amal dengan syarat dan rukunnya, tetapi dibatalkan dengan perilaku dia. Maka kita mesti menjaga itu agar kita mendapatkan kesempurnaan amal soleh nanti akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan sesisanya kita memberikan waktu untuk soal jawabnya. Oh ya. Bagaimana agar kita orang ini, pertanyaan sejumlah teman-teman yang istilahnya hijrah ya. Hijrah kemudian agar istiqomah gitu ya. Dan tetap teguh itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari saya, itu apa yang dinasihatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berhijrah, hijrah itu kan mungkin maknanya umum. Bisa berhijrah dari yang tadinya tidak beragama Islam, kemudian jadi beragama dengan agama Islam, masuk Islam. Ada yang berhijrah yang tadinya berada dalam pemahaman yang menyimpang, kemudian dia masuk kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, ada yang tadinya muslim, tapi mungkin banyak terjerumus kepada maksiat. Lalu sekarang sadar kita ingin berhijrah. Ingin berhijrah. Nabi SAW mengkisahkannya di dalam hadis yang sahih. Itu hadis Abu Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini sebagai pijakan untuk kita bersama agar kita istiqomah. Nabi SAW mengatakan, kan nabi man kama qablakum rajulun yaqtulu tis'atan
mutis'ina rajulan. Dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat, datanglah kepada rohib, ahli ibadah, tapi sempit ilmunya. Dia berkata, aku telah membunuh 99 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Maka si rohib itu menjawab dengan emosional tanpa ilmu. Dia mengatakan, mana mungkin engkau telah membunuh 99, Allah membukakan pintu taubat bagimu. Akhirnya si pembunuh ini membunuh si rohib itu. Putus asa. Akhirnya dibunuhlah. Dan menjadi 100 yang dibunuh. Kemudian setelah itu dia terbetik dalam hatinya untuk bertaubat. Lalu datang kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi di saat itu. Dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Kata orang alim itu, apa yang menghalangimu dengan taubat? Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba sebelum syakaratul maut dan sebelum terbitnya matahari dari barat. Tapi orang alim itu bilang, kalau kamu ingin bertaubat, jangan pulang ke negerimu. Di negeri kamu banyak kemukaran dan kerusakan. Kamu tidak akan bisa istiqomah. Tapi pergilah ke negeri anu, di sana ada orang-orang soleh, maka beribadah dengan mereka. Lalu dia menerima nasihat itu, lalu berjalan. Belum sampai ke tempat tujuan, udah meninggal di perjalanan. Lalu dua malaikat berseteru. Malaikat rahmat mengatakan dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kata malaikat adab, dia telah membunuh 100 orang. Maka datanglah malaikat yang ketiga dan mengatakan, ukur di mana dia berada. Kalau berada di negara tempat yang penghuninya ahlul khair, maka diambil sama malaikat rahmat. Kalau dia berada di tempat, di negara ataupun tempat yang di situ penduduknya adalah penduduk ahlul syar, maka berarti diambil dengan malaikat azab. Ternyata dia berada satu jengkal tanah, berada di tanah penduduknya ahlul khair, maka diambillah oleh malaikat rahmah. Apa pesan dari kisah hadis ini? Dan ini bukan cerita dalam arti buatan, cerita fiktif. Ini cerita nyata yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Pertama, semua orang yang ingin tahu Islam dan ingin melaksanakan Islam dan ingin istiqomah, pastikan dia belajar dulu. Pastikan dia punya kegigihan untuk belajar. Pastikan dia punya waktu untuk belajar. Jangan hijrah tiba-tiba jadi penceramah. Jangan hijrah tiba-tiba jadi talkshow kemana ke sini. Belajar dulu. Dalami Islamnya dengan benar. Pahami Islam dengan benar. Pahami akidah dengan benar. Pahami ibadah dengan benar. Situ. Yang kedua, pastikan dekat dengan orang berilmu. Pastikan pijakannya adalah bersama orang-orang berilmu. Pastikan bertindak dengan orang berilmu. Ya, antum, Masya Allah, dulu bikin konten-konten yang tidak islami. Dulu di IT yang tidak islami. Antum sekarang pingin berbakti. Jangan bikin konten sendiri. Jangan bikin inovasi sendiri sebelum bertanya kepada orang alim. Agar apa? Agar ilmu antum itu sejalan dengan orang berilmu. Dengan orang yang faham. Ya jangan salah gitu ya. Sehingga antum bisa istiqomah gitu. Terjaga nilai keikhlasannya. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan kita adalah berkomunitas dengan orang-orang soleh. Yang kala kita itu adalah melemah, diingatkan oleh teman. Yang tatkala kita itu adalah mungkin ngedrop, menjadi punya energi lagi dengan teman-teman kita. Yang mangkala kita itu mungkin sedikit melenceng lagi, diingatkan oleh teman kita. Dan itu gambaran dalam hadis tadi gitu ya. Orang yang setelah membunuh 99 orang, telah membunuh 100 orang, diedukasi dengan 3 hal yang tadi. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai mungkin fenomena-fenomena hari ini ya, dan juga antum sendiri gitu ya. Ini jangan sampai orang yang baru hijrah ditempatkan untuk jadi penceramah, jadi pengedukasi, enggak gitu ya. Belajar dulu, belajar ada dalam lingkungan, belajar dengan bertahap sehingga nilai keimanan, nilai keteguhan, nilai istiqomah itu akan ada di kita. Akan ada apa? Di kita. Dan itu adalah poin yang sangat penting. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita
agar kita menjadi tijarah robihah dan kita diberikan keistiqomahan dan kita bisa ketemu kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.